Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 664. Di sini dimulai pertarungan si Jovan melawan beberapa kandidat yang ada di pertarungan casting yang merebutkan juara pertama pasti kompetisi. Nah, di sini kita melihat beberapa kekonyolan dari tim si Jovan ya, yang dilakukan oleh beberapa eldernya. Terus tentunya ini sini pada kaget juga ya kan, melihat dari tim sekte demonik ini sudah tingkatnya tiba-tiba naik di atas lebih cepat yang mereka kira ya kan. Rananya kayak rana apa ya, gue juga lupa. Yang pastinya sekarang mereka lebih kuat dan lebih kalem lagi. Nggak asal sembrono kayak dulu lagi. Mungkin udah diajarin sama Jovan ya kan, nggak asal nggak asal buru-buru untuk membunuh atau melawan musuh. Karena di sini ini bukan hanya pertarungan sendiri guys, tapi ini pertarungan tim dan membawa sektenya juga ya kan, untuk benar-benar menjadi juara pertama di pertarungan gathering ini guys. Nah, kalau kita lihat di sini pertarungan diawali oleh si Jovan melawan siapa tuh? Bukan dari Jovan, maksudnya dari sekte dari tempatnya Jovan melawan tim kalau temer yang bisa ngendalin hewan itu ya, dari tim itu yang benar-benar di awal udah ngeremehin atau udah mengolok-olok ya, dia menghina si Jovan dengan teman-temannya. Yang terjadi malah sebaliknya. Di sini anak buahnya yang lain belum apa-apa minta menyerah. Nah, karena kebanyakan penyerah di sini ya, yang harusnya mungkin di E3 ini kan yaitu pembantai ya, dibunuh ya, tapi di sini malah si Jovan dan timnya itu gak ngebunuh mereka semua, malah mereka semua diampunin tapi diusir. Dan ini tanpa ngeluarin kekuatan dari si orang-orang atau murid-muridnya Jovan. Keren banget ya kalau menurut di sini. Ya gue bilang keren karena kan nanti lawan sesungguhnya bukan berasal dari mereka. Ada dua ini masih kelihatannya ini ada dua sekte yang hadir ya, yang akan menjadi lawan terberatnya Jovan dan timnya ya kan. Makanya si para elder itu juga kadang ada pinternya juga ya, meskipun kocak-kocaknya ya, kadang ada pinternya juga dia nyuruh nyembunyiin kekuatan asli para anggota sektenya ya. Terus teman-teman Jovan juga disuruh sembunyiin, jangan asal buang-buang energi karena lawan sesungguhnya juga nanti ya. Mungkin di sini kalau mereka kuat ya, mereka tahu teknik-tekniknya ya, bisa-bisa nanti yang lain juga udah kayak ngebaca strategi apa nih buat ngebantai ini teman-teman Jovan. Nah, si Jovan ini mau maju ya, Jovan kayaknya sih majunya nanti deh, mungkin ngelawan ketua dari sekte tersebut ya, yang sekarang jadi lawannya, atau mungkin nggak sama sekali ya, karena Jovan gak tertarik kan. Jovan gitu dihina, nah mungkin bakalan dimainin nih sama Jovan, diulur-ulur waktunya, nggak tahu ya seperti apa nantinya ya kan. Ya, terus ada lagi di sini ya, kata gue sih lawan terberatnya nanti dari timnya itu mungkin untuk Jovan enggak. Nah, ini untuk teman-temannya dan untuk si siapa tuh namanya ya, para muridnya yang baru aja naik tingkatan atau naik rananya. Nah, nanti agak lama gitu ya kan, agak lama untuk mereka terbiasa. Karena kalau gue lihat dari ekspresi dari sekte apa tuh yang rambut merah ya teman-temannya, kalau gue lihat itu mereka meskipun ngeliat tingkatannya udah naik rananya, mereka kayak biasa aja ya. Mungkin mereka udah di atas mereka juga kali ya, atau mungkin sama. Nah, seharusnya agak sulit untuk melawan si mereka yang memang sudah berpengalaman.
kecuali ya meskipun sama di tingkatannya rananya, kecuali kalau si Jovan ngasih senjata kelas tinggi lah, yang ngebuat atau ngebantu mendukung si muridnya itu dan teman-temannya Jovan untuk melawan orang-orang ini nih. Nah kalau Jovan sendiri mah nggak usah ditanya ya guys ya, pastinya bakal menang sih, bukan hanya menang sih, pastinya bakalan tahu lah ya kan, karena udah pernah bertarung. Itu yang pertama, yang meskipun harus keluarin hampir udah mengeluarkan 100% kekuatannya ya pasti kayak menang sih lawan mereka. Nah tapi gue nggak tahu kalau nanti, karena ini kita nggak tahu nih, soalnya kalau kita lihat di chapter sebelumnya kan kayak banyak aja ya musuh-musuh yang terkuat, musuh-musuh yang kuat, tapi di sini nggak ditunjukin, nggak pada hadir. Apakah itu nanti ya, kita juga belum tahu sih. Oke. Nah kalau kalian tanya, berarti pil zombie yang diberikan oleh Jovan saat itu pil itu buat ngelatih si tubuh muridnya dan teman-temannya agar bisa bertahan dari pelatihan si Jovan yang benar-benar memaksakan. Nah Jovan kalau ngelatih kayak dia itu memaksakan tubuhnya di luar batas kemampuan. Nah untuk persiapan seperti itu, makanya Jovan berikan latihan plus pil yang nantinya buat memperbaiki kekuatan ya tubuhnya untuk menerima suatu ranah yang tiba-tiba melonjak. Kan ini dia pas banget kan, nggak memakan waktu bertahun-tahun, cukup berhari-hari tapi ranahnya udah naik. Nah itu kan berarti selalu ada efek lah ya. Gue nggak tahu kenapa, apakah bakal dijelasin ada efek kalau tingkatannya tiba-tiba naik dalam beberapa kali, itu pun dalam hitungan hari, itu paling tercepat lah ya kan. Nah cuman salahnya di sini kenapa Jovan yang nggak pernah naik tingkat ya? Apa dia udah benar-benar ngelatih cara belajar yang kayak kakek itu, yang dia turun tingkat dan dia tetap kuat, makin kuat ya. Tapi gue nggak tahu apakah emang si Jovan ini jenis yang susah naik tingkat tapi kekuatannya yang naik tingkat, rananya enggak ya kan. Oke. Mungkin kalau kalian mau belajar desain ilustrasi di website aplikasi UX UI ilustrasi, bisa cek di playlist YouTube gua ya. Di situ udah ada semua cara-cara mulai dari nol, dan gue juga kasih tahu gimana cara menghasilkan uang dari skill ini guys ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, DM gue atau bisa di kolom komentar video ini. Jadi terima kasih pokoknya yang udah nontonin video gue. Kalian benar-benar harus serius belajar biar kalian bisa juga kerja freelance dan ngelamar ya, sekilas untuk ngelamar kerja di kantor orang. Sampai jumpa lagi di next video.